Sejarah sandi Morse. Sandi Morse atau kode Morse adalah sebuah sistem representasi huruf, angka, tanda baca, dan sinyal menggunakan simbol titik dan garis. Ini merupakan salah satu bentuk komunikasi tertua yang pernah digunakan. Awal mula telegraf. Sejarah sandi Morse tak lepas dari perkembangan telegraf. Sebelumnya, pengiriman pesan jarak jauh memakan waktu lama. Munculnya telegraf sekitar tahun 1800-an mengubah situasi ini. Telegraf mampu mengirim dan menerima pesan jarak jauh dengan lebih cepat. Samuel Morse, sang penemu. Orang yang berjasa dalam pengembangan sandi Morse adalah Samuel F.B. Morse, seorang seniman Amerika. Awalnya, ia tertarik pada seni gambar, namun kemudian beralih ke bidang telegraf. Hubungan sandi Morse dan pramuka. Sandi Morse memiliki hubungan yang erat dengan gerakan pramuka. Berikut adalah beberapa alasannya. 1. Keterampilan dasar pramuka. Komunikasi. Sandi Morse merupakan salah satu cara berkomunikasi yang efektif, terutama dalam kondisi terbatas atau darurat. Ini sangat penting dalam kegiatan kepramukaan yang sering melibatkan alam terbuka. 2. Pengembangan karakter. Disiplin. Menguasai sandi Morse membutuhkan kedisiplinan dalam menghafal kode dan mengirim pesan dengan tepat. Kerjasama. Dalam kegiatan pramuka, seringkali sandi Morse digunakan dalam permainan atau kegiatan kelompok, sehingga menumbuhkan kerjasama. Kreativitas. Sandi Morse dapat digunakan untuk mengirim pesan rahasia atau kode-kode khusus, merangsang kreativitas anggota pramuka. 3. Tradisi kepramukaan. Warisan. Sandi Morse telah menjadi bagian dari tradisi kepramukaan sejak lama, diturunkan dari generasi ke generasi. Identitas. Menggunakan sandi Morse memberikan identitas khusus bagi anggota pramuka sebagai bagian dari komunitas yang memiliki keterampilan unik. Intinya, sandi Morse adalah lebih dari sekadar alat komunikasi bagi pramuka. Ini adalah bagian integral dari pembentukan karakter, pengembangan keterampilan, dan menjaga tradisi kepramukaan. Demikian sejarah singkat dan manfaat dari MORSA. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka, salam. Bagaimana kabar adik-adik semua? Pasti semua dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah, kasih jempol. Kali ini kita akan belajar tentang sejarah gerakan pramuka. Sejarah gerakan pramuka tidak lepas dari istilah pandu atau kepanduan. Kepanduan adalah perkumpulan pemuda-pemuda yang bertujuan mendidik anggotanya untuk menjadi orang yang berjiwa kesatria, gagah berani, dan suka menolong sesama makhluk. Organisasi kepanduan di dunia pertama kali didirikan oleh Lord Baden-Powell. Beliau juga disebut sebagai Bapak Pandu Dunia. Organisasi kepanduan masuk ke Indonesia dibawa oleh orang Belanda. Ya, karena saat itu negara kita memang masih dijajah oleh Belanda. Organisasinya bernama Nederland Indische Padvinder Vereniging, disingkat NIPV. Bangsa kita sangat tertarik dengan organisasi tersebut karena sifatnya universal dan para pemuda juga membutuhkan organisasi yang dapat menampung aspirasi mereka terhadap tanah airnya. Maka berdirilah organisasi-organisasi kepanduan asli Indonesia seperti JPO, JJP, Napitit, Siap, dan Hizbul Waton. Melihat semakin banyaknya organisasi kepanduan milik Indonesia, pemerintah Belanda melarang organisasi kepanduan di luar milik Belanda untuk menggunakan istilah Padvinder.
Oleh karena itu, seorang tokoh kepanduan Indonesia, Kiai Haji Agus Salim, memperkenalkan istilah pandu atau kepanduan untuk digunakan oleh organisasi-organisasi kepanduan asli Indonesia. Sehingga Kiai Haji Agus Salim disebut sebagai Bapak Pandu Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, berdirilah lagi organisasi-organisasi kepanduan di Indonesia hingga jumlahnya lebih dari 100 organisasi loh adik-adik. Bahkan pernah diselenggarakan Jambore Nasional Kepanduan pertama di Jakarta pada tahun 1955. Tetapi karena banyaknya organisasi kepanduan di Indonesia, pemerintah menyadari hal itu kurang baik untuk persatuan dan kesatuan bangsa. Makanya pada tanggal 20 Mei 1961 terbitlah keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka. Istilah Pramuka dicetuskan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang terinspirasi dari kata Poromuko yang berarti pasukan terdepan dalam perang. Namun kata Pramuka diejawantahkan menjadi Praja Muda Karana yang berarti jiwa muda yang gemar berkarya. Setelah keputusan presiden itu, akhirnya semua organisasi kepanduan di Indonesia melebur menjadi satu wadah, yaitu Gerakan Pramuka. Dan pemerintah melarang adanya organisasi kepanduan lain di Indonesia. Selanjutnya dibentuklah pengurus Gerakan Pramuka meliputi Mapinas, Kuarnas, dan Kuarnari. Salah satunya terpilihlah Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka yang pertama, yang akhirnya atas jasa-jasa beliau kepada kepramukaan di Indonesia, beliau dikukuhkan sebagai Bapak Pramuka Indonesia. Puncaknya pada tanggal 14 Agustus 1961 diadakan pelantikan pengurus nasional Gerakan Pramuka dengan penganugerahan Panji Gerakan Pramuka oleh Presiden Soekarno kepada Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Lalu dilanjutkan dengan defile atau pawai pramuka di depan Presiden dan berkeliling Jakarta untuk memperkenalkan Gerakan Pramuka kepada seluruh rakyat Indonesia. Peristiwa ini disebut dengan Hari Pramuka. Makanya setiap tanggal 14 Agustus seluruh pramuka Indonesia memperingatinya dengan melaksanakan upacara dan kegiatan kepramukaan lainnya. Setelah peristiwa itu, Gerakan Pramuka berkembang menjadi organisasi yang disegani. Bahkan saat ini pramuka menjadi ekstrakurikuler wajib pada pendidikan dasar sampai perguruan tinggi loh. Bagaimana? Sudah paham kan sejarah Gerakan Pramuka Indonesia? Sampai di sini dulu ya adik-adik materi video kali ini. Jumpa lagi pada video dan materi selanjutnya. Salam Pramuka. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.